Bab 2053. Mulai menguasai tubuh dominator. Tubuh pemadam api sejati, sebagai jurus kuno Arkaan, tidak akan semudah itu Big Grand. Namun dalam beberapa hari terakhir, Eric Kin berada di ruang memurnikan obat, memurnikan tubuhnya tanpa henti, dan memobilisasi cairan spiritual dengan segala cara. Hasilnya cukup memuaskan. Pada pagi hari ketiga, Eric Kin akhirnya mencapai apa yang dibutuhkan tubuh dominator, dari tulang hingga kulit, semuanya hasil dari latihan. Dengan kata lain, yang perlu dilakukan setelahnya adalah menyisihkan waktu tertentu untuk menjalankan api suci untuk meningkatkan kekuatan tubuh tiran, tanpa harus menanggung penderitaan serangan balik api suci ini. Eric Kin benar-benar tidak ingin mengalami rasa sakit yang luar biasa seperti ini lagi. Mulai menguasai tubuh api sejati dalam 3 hari, ini bagi kultivator manapun dan bahkan kultivator purba, juga merupakan prestasi yang sulit dicapai. Bahkan saat itu Master Abadi Tianhuo tidak secepat dia dalam mulai menguasai tubuh api sejati. Lagi pula, kultivator yang mengolah bara api seringkali tidak terlalu memperhatikan pelatihan tubuh. Tapi Eric Kin tidak hanya menggunakan kuali kecil hijau untuk melatih tubuhnya jutaan kali pada tahap awal kultivasi, belakangan, dia juga mempraktekkan berbagai ilmu penguat badan, dan bahkan ilmu pemurnian tubuh kuno. Palu ribuan tempaan telah bekerja keras, dan tubuh Raja Kin juga telah berkultivasi ke puncak tingkat kedua. Kekuatan fisik Eric Kin lebih tinggi dari para kultivator selevel atau bahkan kultivator api mutlak pada ranah awal fase penilaian. Teknik mengolah tubuh dominator yang menempa tulang meridian, secara alami jauh lebih kuat daripada yang lain. Meski tubuh pemadam api sejati sudah mulai dikuasai dalam beberapa hari, Eric Kin masih sedikit tidak puas. Waktunya masih terlalu sedikit. Dia menghela nafas dengan emosi. Untuk memulai penguasaan tubuh api sejati adalah hasil dari tinggal di ruang memurnikan obat untuk waktu yang lama yang memperlambat aliran waktu. Tetapi setelah beberapa hari ini, dia pergi keluar untuk mencari tahu tentang partai Jihuo setiap siang hari, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Satu-satunya niat adalah penguatan tubuh api suci. Bahkan keterampilan sihir hitam Fire Devouring Yulianto Zhu yang dia minati pun tidak sempat melihatnya. Eric Kin masih menantikan monster hitam ekstrateritorial seperti apa yang bisa dipanggil dengan melahap 10 jenis api suci. Jika teknik ini berhasil pelatihannya, dengan tubuh pemadam api sejati, ditambah dengan kekuatan fisik yang dibawa oleh tubuh Raja Kin sendiri, takutnya dia benar-benar tidak kalah dengan kultivator kuno pemurnian tubuh. Tapi sekarang, Eric Kin tidak punya waktu untuk mempraktikkannya untuk saat ini. Karena hari ini adalah hari untuk membuat janji dengan Chen untuk bertemu dengan keturunan Sekte Tang. Bagi dirinya sendiri, Dharmakaya api sejati jelas yang terpenting. Sekarang dia memiliki 10 jenis api suci, tetapi 5 di antaranya adalah bentukan balrog, dan 5 lainnya adalah mantra suci api abadi. Dalam hal ini, jika kondisi tidak berubah, itu akan menjadi lebih menyusahkan di masa depan. Apalagi setelah mendapatkan tubuh api sejati, Eric Kin semakin ingin tahu apakah Dharmakaya ini benar-benar bagian dari buku tubuh suci Kaisar Yan. Terbang keluar dari kolam spiritual, Eric Kin mengganti kostum partai bagian dalam dan berjalan ke aula. Adik seperguruan sangat pagi. Melihat Eric Kin keluar pagi-pagi, Leona Zhang dan yang lainnya menyambutnya. Meskipun pihak sekte telah mengatur kamar untuk mereka, lokasi kediaman Eric Kin cukup luas, dan metode formasi pengumpulan rohnya juga lebih maju. Setelah tinggal beberapa hari, semua orang merasa bahwa kultivasi telah meningkat pesat, sehingga merasa enggan. Eric Kin secara alami tidak memiliki komentar tentang ini, sebaliknya membujuk semua orang untuk tinggal selama beberapa hari sebelum kembali. Ada Leona Zhang dan yang lainnya di sini, dan dirinya dapat dengan mudah mengetahui semua jenis berita tentang partai Jihuo,
dan mereka tidak perlu mengintip rahasia dirinya, jadi semua pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bagaimanapun, rumah besar itu kosong tanpa penghuni. Secara logis tanyakan tentang hal-hal di sekte kemarin. Leona Zhang sudah tahu tentang kebiasaan Eric Qin sejak lama, dan mereka berbicara tentang persiapan Heidi Wang untuk kenaikannya dan sebagainya. Ngomong-ngomong, adik seperguruan, Ricky Wang melewati rumahmu pagi ini. Setelah mengetahui tentang pertapaanmu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat-lihat, tapi aku pikir dia mungkin tertarik padamu, jadi aku mengingatkanmu. Leona Zhang berkata dengan agak gugup. Putra ketua Wang yang suka memprovokasi murid internal sekte dan mencintai pertarungan. Eric Qin mengangkat alisnya. Tanpa diduga, dia diincar oleh orang tanpa meninggalkan kediamannya. Yah, kurasa itu karena adik seperguruan kamu membunuh Yulianto Zhu beberapa hari yang lalu, alasan reputasimu akhir-akhir ini. Leona Zhang mengangguk. Dan aku mendengar bahwa setelah orang ini kembali, dia bermaksud untuk menantang murid muda yang saat ini berada di peringkat 10 besar sekte. Dalam beberapa hari ini, adik seperguruan, kamu baru saja pulih dari cederamu, jangan impulsif. Kalian jangan khawatir. Eric Qin mengangguk, dan dia sama sekali tidak tertarik untuk melawan orang fanatik yang membosankan ini. Sekarang Teddy Wei adalah satu-satunya yang ingin dia kalahkan di hatinya. Masih ada sedikit waktu tersisa dalam waktu yang disepakati dengan Chen, dan Eric Qin tidak banyak bepergian, hanya tinggal di aula untuk membimbing Leona Zhang dan yang lainnya dalam latihan mereka. Alam dan visi Eric Qin tentu saja tidak sebanding dengan mereka yang hadir. Seringkali, setelah beberapa kata, dia akan memecahkan kuncinya dan membuat semua orang mengagumi mereka. Tidak lama kemudian, Chen yang mengenakan jubah abu-abu sederhana dan penatua Lin, tiba satu demi satu. Bersambung.